Ya. Dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang membawa ketenangan dalam Islam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kita lanjut pembahasan yang lain. Arti Islam itu sendiri apa? Kalau kita sudah mengetahui pentingnya belajar Islam, keutamaan Islam, terus Islam sendiri itu apa? Jangan sampai kita itu sudah beragama Islam tetapi Islam sendiri nggak tahu. Ya. Arti Islam itu sendiri sebagaimana disebutkan, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Arti Islam adalah al-inqiyad, al-istislamu lillahi bitauhid. Makna Islam adalah, atau arti Islam adalah dia tunduk taat kepada Allah. Tunduk dan taat kepada Allah. Serta menjauhi perbuatan kesyirikan. Itu arti Islam. Tunduk dan taat. Ya. Menerima dan mentaatinya. Ya. Kemudian menjauhi perbuatan kesyirikan. Ini makna Islam. Apa tadi disebutkan makna Islam? Disebutkan makna Islam adalah ketika seseorang menerima. Menerima apa? Menerima Islam. Menerima agama Islam. Dengan apa kita menerima agama Islam? Dengan lisan dan hati. Dengan lisan apa? Dan hati. Bagaimana dengan lisan? Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dengan lisan. Kemudian dengan hati apa? Meyakini bahwa agama Islam ini benar. Bahwa agama Islam ini adalah agama yang Allah terima. Agama Islam ini adalah agama yang hak. Dengan lisan dan hatinya. Maka tunduk dengan lisan dan hatinya. Kenapa? Karena ada orang munafik lisannya ngomong tapi hatinya enggak terima. Maka ini bukan Islam. Kenapa? Karena dia mengucapkan dengan lisan tapi tidak mengimani dalam hatinya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila datang orang-orang munafik, mereka mengucapkan nashhadu annaka rasulullah. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Engkau adalah Rasul Allah. Tetapi hatinya enggak terima. Dari mana enggak terima? Allah yang mengkabarkan orang munafik demikian. Ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah lebih tahu bahwa orang munafik itu bohong. Maka taat atau pertama Islam adalah terima, tunduk. Menerima apa? Menerima dengan lisan dan hatinya. Dan hatinya. Kalau hanya dia meyakini dalam hati tentang Islam tapi tidak mau bersyahadat, maka ini belum masuk Islam. Karena menerima ini lisan dan hati. Kemudian lanjutan dari makna Islam setelah tunduk, menerima, kemudian taat. Mentaatinya. Tidak cukup dengan saya Islam tapi enggak mau melaksanakan perintahnya. Saya Muslim tapi enggak peduli dengan yang diharamkan. Ya. Tetapi Islam itu menerima dengan hati dan lisan serta mentaatinya. Baik itu larangan
ditinggalkan ataupun itu adalah ya perintah untuk diamalkan. Maka ya setelah menerima dan taat. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setelah menerima dan taat, mendengarkan dan mentaatinya, ya. Dan di sana disebutkan ini adalah satu poin yang sangat penting. Pertama, menerima ya dengan ketulusan hati dan juga mengucapkan dengan lisan serta mentaatinya. Ya, mentaatinya. Mentaati apa? Perintah-perintahnya. Ya. Jangan sampai malah kita tidak menerima perintahnya. Ya. Padahal Islam ini Allah yang membuat syariat. Jenengan ajalah misalnya, ya, yang sakit, ya misalnya jenengan sakit gigi, ya mah. Pernah sakit gigi? Pernah? Jangan ya, sakit berat. Saya pengalaman masalahnya, nggak bisa tidur. Kemudian kita datang ke dokter. Ya, datang kemana? Dokter. Ya, kemudian Pak mau periksa saya Pak, sakit apa Mas? Yang jenengan dokter gigi, sakit gigi lah masa sakit ya yang bukan bidangnya. Yaudah, coba dibuka. Kira-kira kalau jenengan begitu sakit gigi, datang ke dokter gigi suruh buka mulut, jenengan buka enggak mulutnya jenengan? Buka enggak Bu? Masa enggak mau buka, wong sakit gigi. Setelah dibuka mulutnya, kemudian dilihat dengan apa? Senter dulu. Jenengan protes enggak? Ini apa nih Pak Dokter? Maksudnya apa kok gigi saya di senter, memang mati lampu? Kan enggak mungkin protes. Setelah dilihat, kemudian ambil apa? Ambil tang. Ya bukan tang yang di bengkel, bukan. Tang gigi itu ada yang kecil begitu. Itu mungkin diketuk-ketuk dikit atau dilihat, oh. Kemudian dikasih obat. Pengen sembuh Pak, ini nanti diminum 3 kali, yang kecil ini sekali 1 hari. Kira-kira jenengan tadi langsung taat atau protes? Wah saya nggak terima, apa nih maksudnya begini? Kan nggak mungkin, taat kita. Padahal itu manusia. Bisa benar, bisa salah. Bisa sembuh, bisa tidak. Apalagi Islam ini Allah yang membuat. Allah yang membuatkan syariat ini sehingga menjadi jalan keselamatan. Kok kita nggak percaya? Kalau ke dokter saja itu pasti kita percaya, yakin, langsung ke rumah pulang diminum biar sembuh. Padahal itu manusia yang bisa salah, bisa benar. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka terima, taat, ya, terima dan mentaatinya. Kemudian lanjutannya menjauhi perbuatan kesyirikan. Menjauhi perbuatan kesyirikan. Syirik itu apa Ustaz? Syirik itu maknanya menduakan. Loh Tat, katanya menduakan boleh Tat. Loh menduakan apa dulu? Kalau menduakan istri boleh. Ya, tapi dengan ada syarat-syaratnya. Tetapi kalau Allah yang diduakan gak boleh, marah. Ya, marah. Karena Allah yang memberikan nikmat-nikmat kepada kita yang tidak pernah kita hitung. Bahkan jumlahnya terlalu banyak kita bisa menghitung. Kok terima kasihnya, beribadahnya, tunduknya, taatnya kepada selain Allah. Marah Allah. Inilah bentuk kesyirikan. Taatnya kemana? Taatnya ke hewan. Nyembahnya matahari. Ke dukun. Apalagi banyak. Ya, meyakini Allah apa? Banyak. Ya, meyakini Allah enggak satu, ternyata banyak. Repot begini yang namanya menduakan. Dan inilah di dalam Islam adalah apa? Inti setelah taat, kemudian menerima dan taat, kemudian dengan menjauhkan itu. Ya, dengan menjauhi ya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ketundukan dan ketaatan di dalam beribadah. Baik itu pada pohon, batu, ya, ataupun benda-benda mati.
Nah, kenapa? Karena ini adalah disebut dengan kesyirikan. Dan Islam mengajarkan agar kita menjauhi itu semuanya. Kenapa? Karena ini bentuk bisa dikatakan pelecehan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kita nikmat. Tidak terhitung kita diberi nikmat yang banyak. Ya. Diberi, diciptakan, dikasih rezeki, dikasih makan, dikasih kesehatan. Kok bisa-bisanya menyembah selain Allah? Marah Allah. Inilah bentuk dari kesyirikan. Ya. Kalau saya permisalkan lagi, misalnya jenengan nih, misalnya punya istri. Ya, jenengan sudah tanggung jawab, sayang. Ya, semua kebutuhannya dipenuhi, semua keinginannya dibelikan. Jenengan sudah kerja siang malam pagi sore, banting tulang, peras keringat, kepala jari kaki, kaki jari kepala, saking semangatnya. Ya, ternyata istri selingkuh. Tuh kira-kira nih, jenengan mau apakan tuh istri? Ya, kurang apa? Saya sudah memberikan semuanya, sayang, tanggung jawab. Kok selingkuh? Wah, itu manusia aja marah. Itu manusia saja apa? Marah. Ya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan rezeki dari mulai sebelum lahir sampai hari ini kita hidup. Nikmat-nikmat yang tidak bisa kita balas. Ya, kok bisa-bisanya nyembahnya matahari? Kok bisa-bisanya mengatakan manusia itu Tuhan? Marah Allah. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Ya. Kenapa? Melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya di dalam Islam pertama menerima syariatnya dan taat serta menjauhi itu semuanya. Jadikanlah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya di dalam beribadah dan di dalam kita mengharapkan kebaikan dunia dan di akhirat nanti. Nah, ini jamaah, insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang tentang lanjutan dari kitab Kesempurnaan Islam ini. Ya, selesai kita bahas keutamaan Islam bab yang pertama, kemudian makna Islam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan, yang mungkin bisa saya jawab. Ibu-ibu juga boleh, silakan kalau mau bertanya bisa ditulis di kertas. Ya, silakan Pak. Cukup Pak? Pertama tentang hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarohi, itu riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim juga meriwayatkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, muliakan tetangganya, hormati tetangganya. Kemudian tentang ayat idza jaa ya munafiquna idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu ya ila akhiril ayat, itu disebutkan langsung dalam surat Al-Munafiqun. Ayat yang pertama langsung surat Al-Munafiqun, ya, tentang apa? Idza ja'aka al-munafiquna. Itu dalam apa? Surat apa tadi Pak? Surat Al-Munafiq. 6, surat Al-Munafiqun ayat yang pertama. Ya, nanti bisa dilihat ya kalau sudah pulang ya, nanti bisa dilihat dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama. Mereka kenapa enggak dikatakan tidak beriman atau tidak dikatakan mereka muslim? Karena mereka mengucapkan syahadat tapi tidak menerima. Allahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Itu pertama ada perbedaan penomoran. Ya, itu pertama mungkin dari pencetaknya. Ada pencetaknya, ada perbedaan nomor-nomor itu. Yang keduanya ada perbedaan di dalam penomoran hadis ini karena ada yang meringkas juga. Contoh, saya punya buku Sahih Bukhari itu komplit, yaitu saya ada 4 jilid. Tapi saya juga punya ringkasannya.
Nah di situ kalau kita pada sama-sama Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari, tapi kok ini beda. Oh ternyata yang ini sebagai ringkasannya. Kenapa ada ringkasan? Ternyata di situ ada hadis yang sama terus dijadikan satu. Yang satu lafadz dijadikan satu. Sehingga ketika kita lihat dengan yang asli itu ada perbedaan. Kemudian yang ketiganya tadi pertama cetakan, yang keduanya dari apa tadi ada ringkasan. Yang ketiganya ada perubahan atau perbedaan peletakan nomor hadis itu, ya seringkali ketika ada peneliti dari para ulama, kemudian di sana misalnya ada satu atau dua hadis yang dianggap ya ini derajatnya tidak kuat, ya maka biasanya dilewati, ya ada juga seperti itu. Iya, kalau misalnya setelah diteliti ada penelitian itu kemudian di sana tidak sahih, ya menurut si peneliti tadi, maka biasanya tidak ya dilewatin, ya tidak disantun tapi dilewatin. Makanya ya tetap kita membutuhkan dari penjelasan dari ya para ulama. Allahu a'lam. Gitu Pak? Cukup? Pertanyaan dari ibu-ibu ini, gimana sikap kita sebagai istri kalau suami selingkuh? Waduh, enak tadi loh mas ini. Padahal kita sudah 100%, ada 100% juga ya Bu ya. Percaya kepada suami. Maka ya ini nasihat ya semuanya. Pertama, bagaimana sikap kita sebagai istri kalau suami selingkuh? Apakah kita, udah mas, ceraikan saya, misalnya kan gitu kan. Atau kita udahlah terserah dia aja lah. Yang pertama sikapnya istri, pertama mau itu suaminya selingkuh, mau itu enggak selingkuh, maka sikap istri itu taat kepada suami. Taat kepada suami. Kenapa? Karena istri enggak nanggung dosanya suami. Karena istri tidak menanggung dosa suaminya selingkuh, tidak. Ya, bukan berarti membiarkan, enggak, bukan begitu. Tetapi ketika mungkin di sana ada suami yang selingkuh, ya mungkin kita juga ya muhasabah diri, barangkali itu bukan karena 100% kesalahan suami juga. Mungkin kita juga bisa, mungkin istri juga bisa. Kenapa? Perhatiannya kurang. Ya, mungkin juga di sana itu penyebabnya. Di antara penyebabnya. Atau mungkin istrinya sibuk bekerja dari pagi sampai malam, jarang ngurusin suami. Itu kan juga bisa masuk. Ya. Atau mungkin istrinya ini tidak memberikan hak suami, ya, tidak menyenangkan suami. Apalagi dandanya bukan untuk suami, dandanya untuk suaminya orang. Loh kok suaminya orang tadi? Iya kan mau keluar baru dandan. Berarti dandanya apa? Menyenangkan suaminya orang. Tapi ketika pulang gak dandan, di rumah kurang. Itu. Sehingga terkadang sebab-sebab yang kecil ini ketika ini lambat laun itu bisa menjadikan suami itu apa? Ya enggak langsung selingkuh mungkin ya. Kurang perhatiannya dikit-dikit lah, lama-lama apa? Lama-lama seperti itu. Maka lihat. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, ya, Rasul mengatakan dalam hadisnya, lihatlah bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Fa innahu naruki wa jannatuki. Karena dia adalah surga atau nerakamu. Ya. Maka nasihatnya tetap suami itu berdosa. Apakah kita berarti langsung minta cerai? Ini nanti mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Ya. Kenapa? Anak-anaknya gimana? Apalagi harus cari kerja sendiri, ya, maka tetap itu suami berdosa, ya. Tetapi juga kita, ya, mungkin melihat di sana ada sebab-sebabnya. Barangkali selama ini kurang perhatiannya, ya. Ada pernah datang orang ke rumah, itu kan, ya dia cerita, Ustaz suami saya gini Ustaz. Saya nggak langsung menyalahkan suami, iya itu udah nggak benar. Dengan kegiatannya apa? Saya kerja tat, wah. Sibuk iya lagi mana tat begini. Wah, inilah terkadang apa sebagai penyebab. Maka
ya itu maka sikap sikap istri tetap taat kepada ya suami, doakan yang baik dan berusaha untuk memperbaiki diri, ya berusaha untuk memperbaiki diri. Iya, jadi tetap di sana ada melihat maslahat dan mudarat. Kalau memang tadi istrinya itu tidak diberikan haknya, itu beda lagi. Sudah selingkuh, nggak nafkahin. Nah, nggak masalah seperti itu. Tetapi seandainya suami itu masih memberikan haknya, memberikan nafkah tanpa mengurangi, dan intinya hak-haknya terpenuhi, cuman dia begitu. Ya. Nah, ketika seperti itu dia harus percaya, maka mudarat lebih berat. Maka lebih berat, harus kerja sendiri atau mungkin ngurusin anak nih, tetap itu lebih berat. Kenapa? Karena bersatunya itu lebih lebih baik. Dan suami juga tetap tadi itu bukan membenarkan suami. Kalau mau menikah lagi silakan, tetapi caranya ya yang baik, minimal ngomong dululah begitu biar tidak terjadi mudarat. Kenapa saya ada cerita ya, diceritain ini begitu kasusnya begitu. Akhirnya istri ini nggak terima. Saya pokoknya cerai, terserah gitu kan, karena seperti itu. Akhirnya dia nggak mau kecuali dengan jalan itu. Akhirnya sudah dengan berat akhirnya suami nyeraikan karena memang pada sebelumnya suaminya sudah memberikan haknya. Akhirnya janda. Ternyata berat nggak? Ya berat. Akhirnya setelah itu berapa bulan atau berapa tahun, akhirnya istrinya ini yang jadi janda jadi istri ketiga. Ya. Akhirnya apa? Dan dia cerita ternyata suami saya yang dulu lebih baik dari yang sekarang. Intinya jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya agar apa? Kita yang melihat selama suami itu masih memberikan haknya, memberikan nafkahnya, ya maka ya jangan sampai ya seorang itu ya sumbunya pendek. Ya sumbunya pendek sehingga dia tidak memperdulikan bagaimana yang akan dihadapi setelah nasi atau akibat yang akan dihadapi, kecuali tadi ketika tidak memberikan haknya. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan tentang Muslim itu atau agama Islam mengajarkan menjaga keamanan, ya. Apakah sudah pasti damai? Itu tadi, ya, Muslim mengajarkan kedamaian. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu ya tentang wasulhu khair. Ya, berdamai itu lebih baik ya daripada Ya, di sana terjadinya ya keributan, apalagi tadi misalnya suami istri ya, mending berdamai ya. Kemudian apakah sudah pasti damai? Ya, tergantung bagaimana yang mengamalkannya. Ya, bagaimana yang mengamalkannya. Ya, ada orang yang nggak mau damai, ada yang mau bagaimana? Ya, maka kita melihat ya yang mengamalkan syariat Islam itu sendiri. Dari arti Islam menjauhi kesyirikan diantaranya itu tadi. Lalu apakah boleh bermaksiat? Tentunya maksiat ini dilarang. Tentunya maksiat ini dilarang. Ya, tetapi kok ada manusia misalnya masih berbuat dosa, ya maka perbuatan dosa yang dilakukan pertama karena manusia itu lemah. Yang keduanya karena gangguan dari iblis, dari setan yang selalu ingin menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Kemudian yang ketiganya karena ada hawa nafsu. Ya, maka kita berlindung dari berbuat maksiat dan bertaubat. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, ya Rasul mengatakan apa? Rasul mengatakan dalam hadisnya, ya sebaik-baik kalian adalah seorang yang berbuat maksiat kemudian dia bertobat. Ya, disebutkan demikian, seorang yang berbuat kesalahan ya maka untuk segera bertobat. Kemudian juga apakah maksiat itu diizinkan? Ya tadi jawaban maksiat itu maksiat ini tidak diperbolehkan. Jelas itu kalau maksiat kepada Allah diharamkan. Kenapa masih ada yang melakukan tadi diantaranya? Sehingga seorang masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat
kemudian juga apa? Ya, masih ada yang melakukan, itulah kembali kepada seseorang tersebut bagaimana dia mengamalkan atau bagaimana dia menyikapi apa yang telah Allah perintahkan. Sehingga kita telah diberikan wahyu dengan Al-Quran, telah diutus Rasul, yaitu mengajarkan kepada kita, kemudian kita pun telah diberi akal, diturunkan Al-Quran, dikirim seorang Rasul, sehingga kalau ya terus untuk melakukan kemaksiatan padahal sudah jelas, ya, maka apa? Ya, maka tidak bisa dia berhujah, kok masih ada kemaksiatan, itu tadi. Karena kita sudah dikasih akal, sudah diturunkan Al-Quran, dan juga sudah diutus seorang Rasul. Ya, sehingga tidak bisa mengatakan kok masih ada ya diizinkan atau ya masih ada seorang yang melakukan. Tentunya itu kembali kepada pribadi masing-masing, ya, kembali kepada setiap kita di dalam mengamalkan agama kita ini. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.